Usia 20-an menurut gue itu kayak roller coaster. Karena penuh dengan naik turun, seru, tapi kadang bikin anxious, overthinking, dan lain sebagainya. Karena pertama lu lagi enjoy-enjoynya kuliah. Kedua, lu mungkin baru lulus dan baru mau mulai kerja atau baru kerja pertama kali. Atau mungkin juga lu lagi bikin bisnis pertama kali. Tapi gue yakin banyak dari lu yang juga overthinking kan. Dan mungkin banyak dari lu nanya, kira-kira gue udah siap belum ya buat masa depan gue? Nah, menariknya banyak orang yang nanya, banyak juga orang yang udah kebingungan bahkan sebelum bertanya pertanyaan itu. Nah, makanya di video kali ini gue pengen lu coba ya, sekarang mungkin lu pause dulu dan lu bisa coba bayangin sih ya, lu pengen jadi orang yang kayak gimana? Lu mau gaya hidup yang kayak gimana? Lu mau punya apa sih gitu di umur 30, 40, 50? Kebetulan gue juga sekarang udah ada di umur-umur mendekati 30 dan bukan mau meremehkan teman-teman yang masih umur 20, bukan juga untuk ngerusak waktu-waktu seneng-seneng umur 20, bukan. Tapi gue mau ngingetin aja di video ini bahwa setiap pilihan yang lu buat hari ini bakal punya efek domino ke depannya. Masalah-masalah umum yang sering dianggap sepele gitu ya di umur 20-an, biasanya nggak bakal kerasa sekarang, tapi biasanya nanti, bertahun-tahun setelahnya. Di kemudian hari, lu bakal ngerasain dampaknya. Nah, makanya di video kali ini gue bakal bongkar semua dari pengalaman gue maupun pengalaman orang lain, apa aja sih yang harus lu punya dan apa aja yang harus lu tahu di umur 20-an. Selamat datang di kelas kehidupan, di mana gue bakal bahas hal-hal yang berkaitan sama kehidupan supaya kita bisa belajar bareng. Stay tune. Salah satu hal yang bisa jadi gue sesali di umur 20-an adalah gue kurang boros sih. Spending gue kurang banyak. Ini mungkin kedengeran kontradiktif ya, karena bisa jadi banyak orang bilang bukannya lu harusnya nabung ya umur 20-an. Well, kalau menurut gue kebalik. Justru umur 20-an itu adalah waktunya spending sebanyak-banyaknya. Karena ketika lu spending sebanyak-banyaknya dan spendingnya tepat, lu bakal bisa meraup spending itu di umur 30-40-an. Nah, syukurnya gue mengalami. Kebetulan ada beberapa spending gue yang ternyata sekarang udah balik modal, bahkan sampai ribuan persen kalau menurut gue. Nah, tentu spending yang gue maksud bukan ke judi online ya, bukan ke gacha game misalnya dan lain sebagainya yang udah pernah gue bahas juga sebelumnya, tapi ke spending yang tepat dan juga compounding. Nah, apa sih yang tepat gitu untuk kita spend di umur 20-an? Well, pertama, spending buat belajar. Webinar, seminar, kursus online, itu semua investasi yang menurut gue nggak akan pernah rugi. Mau nanti materinya bagus, mau jelek, gue ngerasa setiap gue nonton seminar, nonton webinar dari yang ratusan ribu sampai belasan juta gitu ya, itu gue nggak pernah nyesel sih. Karena sekalipun materinya misalnya jelek, meskipun 90% kita udah tahu nih materi yang kita beli, biasanya kita kadang butuh diingetin aja sih sama orang yang ngisi seminar. Makanya gue nggak pernah nyesel dengan gue beli webinar, beli seminar. Dan kalau boleh jujur, gue mungkin udah ikut ratusan webinar, seminar, dan lain sebagainya. Kalau sertifikasi resmi juga gue ikut. Pertama adalah CHRP yang gue udah dapat gelarnya. Satu lagi adalah CFP, Financial Planning. Meskipun jujur yang CFP gue kagak ujian. Nggak ada gelarnya, cuman gue ngerasa ilmunya sangat amat worth. Karena kalau gue nggak spend di sana, ya mungkin gue nggak bakal bisa tuh ngonten finance ya, ngonten psikologi, mental health, ngurus company. Saran gue makanya buat lu yang umur 20-an, salah satu investment terbaik yang gue buat adalah gue invest di pendidikan, spending untuk belajar, webinar, seminar, kursus, itu semua gue spend di sana. Yang kedua, menurut gue umur 20-an itu penting banget buat kita ngambil banyak resiko buat belajar investasi, terutama investasi yang medium to high risk. Kenapa medium to high risk itu penting? Karena kapital kita atau modal kita biasanya masih dikit, tapi waktu kita masih banyak. Jadi kalau misalnya kita rugi, biasanya bakal nggak apa-apa. Biasanya bakal jadi bahan pembelajaran dibandingkan ketika kita rugi di umur 30-40. Dan kalau misalnya kita untung di umur 20-an, malah bagus karena kita udah belajar, kita dibayar juga sama duit hasil belajar investasi. Jadi ini lebih ke investasi keuangan. Mungkin ada beberapa dari lo yang nanya, emang siapa sih yang sukses jadi investor pas masih muda? Nah, kalau misalnya lu inget, gue tuh di tahun 2021 atau 2020 gitu ya, gue sempat dinominasikan jadi salah satu Forbes 30 Under 30 Asia. Dan kebetulan kalau gue sih dapetnya yang social impact. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu investor-investor yang ciamik banget di bawah umur 30,
lu bisa lihat di list Forbes 30 Under 30 Finance bahwa kalau lu jadi investor pas muda itu udah pasti kaya sih. Makanya dari sana juga jadi inspirasi buat gua. Termasuk salah satu yang jadi inspirasi gua adalah presidennya Y Combinator beberapa tahun lalu, yaitu adalah Sam Altman. Yang kalau misalnya lu tahu, kalau lu follow Instagram gua, itu tuh gua nonton juga pas dia lagi ke Indonesia, pas dia udah jadi CEO-nya OpenAI sekarang. Dia itu memang dia start jadi pebisnis, tapi dia ketika masih umur 20-an, dia langsung terjun ke dunia investment startup. Dan ini memang termasuk yang risky. Tapi banyak portofolio startupnya yang memang jadi sukses, termasuk sekarang OpenAI yang memang dia pimpin sendiri. Jadi kalau lu pengen tahu emang ada ya yang sukses investment di usia 20-an, banyak cuy. Lu lihat aja list Forbes 30 Under 30 Finance sama investment, isinya di sana semua. Apalagi dengan sekarang ya muncul banyak teknologi baru, muncul banyak tipe investment baru dengan banyaknya aplikasi yang mempermudah kita. Sekarang tuh lu mau invest ada banyak ya kan, ada saham US, ada kripto, ada emas digital, reksadana. Rugi banget kalau misalnya di umur 20-an dengan banyak aplikasi ini lu nggak spend uang dingin gitu, meskipun sedikit ya. At least buat belajar. Nah ini ada kata belajar di sini karena ya gue juga tentunya nggak menyarankan untuk all in. Belajar itu pakai uang dingin. Sayang banget tapi kalau lu nggak spend uang dingin di salah satu aset investasi yang sekarang misalnya ada teknologi terbarunya. Contoh misal, lu tahu nggak sih soal misalnya di aplikasi Nanovest gitu. Ada yang namanya flexible staking. Nah di aplikasi Nanovest itu jadi lu cuma top up aja kayak biasa. Lu bisa langsung dapat keuntungan up to 5% net per tahun. Top up doang. Dan nggak ada locking periodnya. Jadi lu bisa ambil kapan aja duitnya. Nah fitur-fitur kayak gini tuh menurut gua asik banget ya untuk kita explore. Dan sayang banget kalau misalnya kita nggak ngambil kesempatan-kesempatan ini. Jangan sampai terlambat ketika kita dapat kesempatan itu. Jadi untuk lu umur 20-an, kalau lu punya uang dingin, silakan dipakai buat belajar untuk pembelajaran investasi keuangan. Karena gue pribadi ngerasa kalau misalnya kita invest di yang low risk doang, kayaknya agak sayang gitu umur kita. Meskipun umur gak ada yang tahu, tapi sayang aja. Ya ini juga yang gue pelajari sebagai yang mungkin dalam tanda kutip financial planner, meskipun gue belum ujian, itu juga yang gue pelajari ketika gue belajar financial planning. Baiknya memang kalau lu masih muda, umur 20-an, ya ambil yang medium to high risk. Salah satunya kripto, terus juga saham. Kalau bisa belajar ya sekarang-sekarang, ruginya sekarang-sekarang, pakai uang dingin gitu ya. Kan banyak ya anak muda bahkan belum umur 20-an tiba-tiba kaya dari kripto, dari saham. Nah itu karena orang-orang ini ngambil kesempatan dari awal, high risk, dan mereka nggak terlambat, mereka ada di timing yang tepat. Banyak juga sih memang yang loss ya, gue juga pernah loss gede. It's okay, pastiin aja itu uang dingin. Gue pribadi jujur sedikit menyesal kenapa gue nggak belajar kripto lebih awal, saham lebih awal. Ya udah ya, tapi nggak bisa gue sesali juga. Gue udah hampir menuju 30. Buat lo yang masih di umur 20, silakan ambil resiko lebih banyak. Dan yang ketiga, ini menurut gue spending yang cukup penting adalah jangan ragu buat spend duit untuk infrastruktur kerja dan infrastruktur kehidupan. Contohnya apa? Kursi yang nyaman, kalau bisa di atas ya 1 juta mungkin. Menurut gue udah nyaman sih. Meja, monitor ya dan lain sebagainya. Jujur ini investment yang menurut gue udah pasti balik modal. Apalagi kalau lu buat kerja, apalagi kalau lu desainer, lu penulis, kalau bisa lu kerja tuh nyaman sih. Jangan sampai lu kerja laptop masih nge-lag. Wah susah nanti buat belajar, buat kerjanya. Karena gue merasakan sendiri, mahasiswa gue pakai netbook yang nge-lag banget. Gak kebayang kalau gue misalnya punya MacBook atau apa gitu yang lebih cepet dikit, mungkin gue bisa jauh lebih berprestasi. Meskipun dengan yang terbatas juga syukurlah gue masih bisa survive di kuliah, tapi kerasa banget sih. Jadi itu menurut gue akan sangat bikin balik modal ya. Dan jujur investasi gue di peralatan kerja sangat amat balik modal. Tapi ingat, lagi-lagi spending ini harus dipikirin dengan mateng. Gue bilang memang harus spend lebih banyak, harus ngambil resiko lebih banyak. Jangan lupa resikonya dikalkulasi. Jangan asal beli karena tren atau gengsi, beli iPhone paling mahal tapi nggak dipakai yang bener. Menurut gue itu salah sih ya kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya HP-nya lu pakai buat produktivitas dan sebagainya, menurut gue oke-oke banget sih. Di bagian sebelumnya gue udah ngomongin soal spending. Sekarang yang kedua gue mau ngomongin soal pengambilan resiko. Nah ini pengambilan resiko secara umum ya. Di umur 20 itu memang harusnya kita ngambil resiko lebih banyak. Bersyukur kali ya gue. Karena gue di umur 20-an jujur gue ngambil banyak resiko. Kenapa ini penting buat lu untuk ngambil banyak resiko juga? Karena di usia 20-an biasanya kita semua masih punya safety net. Maksudnya adalah apa? Ortu lu mungkin masih kerja, masih hidup sehat. Lu belum punya cicilan yang gede-gede banget, masih single,
single, masih banyak waktu lah buat bangkit ketika lu jatuh. Nah ini waktu yang tepat banget untuk ngambil resiko. Karena kalau lu gagal ya gak masalah. Lu bahkan jadi bisa punya cerita buat diceritain, punya pelajaran yang bisa lu ambil di masa muda. Dan kalau lu berhasil, ya lu jadi untung. Lagi-lagi ini menurut gua anak muda harus ngambil resiko. Contohnya apa ambil resiko, Van? Tadi kan gua udah ngomongin soal investment. Nah sekarang mungkin resikonya apa? Bikin bisnis, ya kan? Bikin side project, ngonten. Itu semua sebenarnya adalah pengambilan resiko. Karena mengorbankan waktu lu mungkin mengorbankan reputasi lu mengorbankan muka lu gitu untuk dilihat orang banyak, suara lu gitu ya. Tapi lagi-lagi dengan lo ngambil risiko lo banyak belajar nantinya. Apalagi ini era digital cuy. Dengan banyaknya tools AI, OpenAI kemarin baru aja ngasih banyak fitur kan tuh. Itu mantep banget untuk kita selain beli sahamnya OpenAI di Nanovest. Tapi juga untuk menggunakan nih tools-tools kayak gini. Berbagai macam tools ini bisa lo pakai buat lo ngambil resiko. Karena sekarang resiko udah bukan jadi opsi lagi, kayaknya udah wajib. Dunia terus berubah, kalau kita diem aja ya kita udah pasti kalah gak sih? Dan 1% juga ya, ini bisa sampai 3 juta subscribers. Itu gara-gara gue ngambil resiko di umur 20-an. Butuh waktu 5 tahun, yang mana di tahun pertama tentu gak nyampe, bahkan gak nyampe ke 10.000 subscribers aja gak nyampe. Dan itu jadi pelajaran banget. Mana gue dulu ngambil resiko tuh sampai resign, kehabisan duit tabungan, dan ketika bokap gua stroke juga. Jadi kayak itu jadi pelajaran banget. Tapi ya udah kan gitu. Oke, gagal ya udah. Abis resign gua jadi intern lagi cuy. Dulu gua inget banget. Gua resign dari company A, bikin 1%, oh gagal, ngintern lagi tuh. Setelah gua punya kerjaan full time karena nggak dapat kerja waktu itu. Tapi dari sana gue jadi belajar kalau tanpa resiko itu gua ambil, tanpa gua misalnya ngabisin duit beli laptop, beli apa gitu, buat bikin bisnis, buat bikin YouTube ini, ya mungkin gue nggak bakal sampai di titik sekarang gitu ya. Yang menurut gue titik sekarang jujur sangat zona nyaman banget. Bahkan kayaknya gue bisa memilih buat pensiun di umur sekarang gitu ya. Tapi nggak gue lakuin, of course. Even sekarang aja gue mikir kayaknya gue bisa ngambil lebih banyak resiko meskipun gue udah berkeluarga ya sekarang. Tapi buat lo yang belum berkeluarga, buat lo yang masih single, buat lo yang masih umur 20-an bahkan di bawah itu, ambil resiko sih. Nah yang ketiga, ini omongan soal mental health nggak bisa dilepas tentunya dari 1% ya. Karena kita memulai dari topik itu juga. Tapi yang jelas gue tahu ada 2 tipe orang di umur 20-an yang biasa sering kita temui. Yang pertama adalah si paling mental health is everything. Yang kedua si paling hustle. Nah yang si paling mental health ini biasanya ya memang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh aku kena mental dan sebagainya. Menurut gue itu valid karena bisa aja lu adalah tipe ini dan lu beneran depresi, which lu harus counseling cuy kalau misalnya lo ngerasa depresi ya. Tapi kadang-kadang gue ngelihat juga ya orang nggak bertanggung jawab atas dirinya aja sih. Jadi kayak ya orang-orang yang si paling mental health ini kadang ada juga yang dia kagak depresi, dia kagak bipolar, self diagnosis aja terus ngerasa bahwa oh ini semua salah orang-orang deket gue gitu. Gue nggak disupport, gue nggak diapa. Nah itu menurut gue nggak tepat sih ya. Jadi ya kadang-kadang ya kita harus stand up aja gitu di tengah dunia yang busuk ini gitu ya. Kita harus stand up, kita harus self development. Gimana caranya biar kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu dan jadi lebih baik. Tapi ada juga yang kedua gitu ya. Yang kedua tuh tipe yang hustle terus, yang ini dia nggak mikirin mental health sama sekali. Biasanya sih kalau gue lihat tiba-tiba nanti kena mental, depresi, baru ambruk tuh. Dan nggak ada yang nolong karena nggak punya temen gitu ya. Dikit-dikit hustle gitu ya. Nggak pernah luangin waktu buat nongkrong, buat balance tuh nggak pernah. Nah ada juga tipe orang yang kayak gini gitu. Dan menurut gue ini juga nggak sehat. Jadi kayak yang lo harus lakuin adalah lo harus balance sih antara istirahat dan kerja. Jadilah keduanya seimbang dan ngerawat diri supaya lo tetap bisa ngejar tujuan. Kalau misalnya lo ngerasa aduh gue dikit-dikit ada masalah mental health dan lain sebagainya, kenali trauma lo dan of course pergi konseling. 1% juga menyediakan konseling kan, karena konseling bukan cuma curhat tapi juga tentang nemuin akar masalah sebenarnya yang paling penting dan nemuin treatment yang paling tepat buat lo gitu ya. Jadi jangan sampai lo ngerasa waduh gue depresi tapi self diagnosis gitu terus lo jadi nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang salah menurut gue yang kayak gitu tuh. Jadi jangan lupa untuk bawa ke profesional kalau memang udah ngerasa parah. Nah buat lo yang hustle terus juga jangan lupa untuk istirahat sih gitu ya. Meskipun lo lagi enjoy-enjoynya nih di umur 20-an, hati-hati aja karena mental health ya nggak pandang bulu cuy. Bisa tiba-tiba aja lo kena depresi, lo kena bipolar dan sebagainya baru sadar gitu bahwa oh ya gue bipolar gitu. Itu hati-hati juga dan jaga relasi. Dan kalau galau it's okay untuk galau, untuk sedih, tapi jangan berlarut-larut. Karena gue ngelihat banyak juga yang mental tempe lembek akhirnya nggak maju-maju, dan banyak juga yang hustle culture kerja keras terus tapi nggak terlalu smart gitu ya, nggak nyiapin waktu istirahat, nggak punya temen. Sedih juga sih ya jadi kedua ekstrim itu ya. Jadi itu menurut gue yang mesti dipikirin sama anak muda.
Yang terakhir, ini nomor 4 ya, teknologi berubah terus. Jadi lu harus ikutan. Lu mungkin pernah denger cerita soal pekerjaan yang lenyap karena teknologi. Orang yang udah belajar bertahun-tahun ya, desainer yang udah bertahun-tahun pakai Photoshop dan sebagainya, ternyata kalah sama AI. Ternyata susah dapat kerja. Atau content writer yang udah nulis bertahun-tahun, salah satunya gua, sekarang tergantikan oleh software, oleh ChatGPT. Atau mungkin cerita orang yang bisa kaya dari kripto dalam sekejap, atau yang jual startupnya dalam sekejap terus jadi kaya gitu. Ini bukan cerita fiksi semua yang tadi ya. Ada yang rugi, ada yang untung, of course. Ini nyata guys, ini terjadi sekarang. Dan semua yang gue sebut tadi itu punya satu kesamaan, yaitu adalah hasil dari teknologi terbaru yang biasanya bisa bikin orang kaya jadi miskin, yang bisa bikin orang biasa aja jadi kaya juga. Dan teknologi ini bukan cuma ngubah cara kita kerja ya, tapi juga ngubah cara kita berinteraksi, cara kita hidup, cara kita nyari duit, cara kita berbisnis. So sebagai anak muda yang lu memang tech savvy nih, ini lu harus siap-siap aja buat belajar terus, biar jadi nggak gagap, biar nggak ketinggalan. Dan yang paling penting sebenarnya selain belajar ya, jangan lupa belajar juga fundamental dari teknologi baru itu. Apalagi kalau ternyata lu suka sama fundamentalnya, ya lu bisa deep dive dan pelajari juga soal resikonya. Jangan sampai nanti lu jadi tipe orang yang kebawa dari teknologi jadi buruk gitu. Misalnya judi online lah, pornografi gitu, jadi kecanduan dan sebagainya. Nah itu jangan sampai kejadian yang itu. Nah contohnya misalnya nih, bertahun-tahun kebelakang kan kita ada teknologi baru, kripto. Jangan sampai ketika lo memutuskan untuk beli kripto, lo malah salah milih koin atau salah milih platform aplikasi investasi. Karena kita udah pernah lihat lah beberapa kasusnya ya, contohnya FTX kalau di US. Nah hati-hati dengan platform-platform kayak gini yang misalnya kurang terjamin. Atau koin-koin yang memang contoh di kripto tuh ya banyak yang rug pull lah dan lain sebagainya gitu. Itu hati-hati. Nah jadi saran gue jangan lupa pilih yang aman dan terjamin. Nah salah satu platform investasi untuk kripto, untuk saham US ya, untuk emas digital juga, itu yang menurut gue aman itu adalah Nanovest. Kenapa? Karena selain udah diawasi sama Bapepti, ada sertifikasi ISO dari KAN juga, ada juga bahkan asuransi cybercrime dengan Sinarmas. So far Nanovest tuh salah satu platform investasi yang gue lihat itu dengan jaminan keamanan yang terbanyak. Dan ini menurut gue aman banget buat anak muda, bisa banget dipakai entah lu pakai buat belajar atau lu pakai buat investment full time, lu pakai di sini karena memang lengkap semua. Ada banyak pilihan ya, ada saham US, aset kripto, emas yang bisa lu investasiin. Jadi nggak perlu pakai multiple app, cukup satu aja karena di Nanovest aset-aset yang menurut gua oke itu ada. Itu salah satunya tadi ya, lu percaya dengan kemajuan AI, ya lu invest di Nvidia, lu invest di OpenAI alias Microsoft of course, lu invest di Apple misalnya. Yang mana investasi saham US sekarang udah tidak perlu mahal ya, bisa keteng-ketengan, makanya bisa lebih murah. Buat lo yang pengen investasi tapi lo takut platform apa ya yang cocok, takut ambil resiko yang nggak perlu misalnya, coba aja cek Nanovest, klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa pakai kode ini buat lo yang masih dengerin sampai akhir, dan mulai perjalanan investasi lo dengan aman. Karena semua bisa di Nanovest dan semua aman. Mungkin akhir kata itu yang gue pelajari kali ya di umur 20-an. Pesan singkat dari gue adalah ambil resiko, punya backup plan, terus juga lakuin sesuatu aja sih ya. Jangan diem aja, jangan lu gak ngapa-ngapain karena sayang waktunya ya. Waktu lu masih banyak. Gue doain semoga sukses buat lu semua yang umur 20-an atau di bawah. Akhir kata gue Evanes 2%. Well, thanks.